Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat, kurang kompak. Jawabnya betul ya. Ketika Bapak bilang selamat semangat pagi, kalian harus lebih semangat. 3 kali jawab. Pagi. Oke? Siap. Semangat pagi. Pagi. Bagus. Berarti masih semangat. Masih pagi, harus tetap semangat. Sebelum kita memulai ke slide berikutnya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa akan Bapak pandu. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Doa selesai. Nah, ini biodata Bapak, profil, nama Muhammad Subsidi, Bapak tanggal lahir Ciamis, dari Ciamis Bapak ya, Sunda asli, tanggal 28 bulan 10 Oktober tahun 1995. Untuk alamat Bapak domisili di Ranca, Ciamis, Jawa Barat. Ada yang ke Ciamis? Ada yang pernah ke Ciamis? Pernah. Semuanya dari Ciamis. Riwayat pendidikan dulu pernah SD, SMP, SMA. Alhamdulillah pendidikan terakhir di S1 ya, di Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah, jabatan merangkap di LPK Sinul Fitriah sebagai pimpinan, sekaligus di sekolah sebagai guru. Untuk nomor handphone dan WA bisa dilihat apabila nanti Bapak, Ibu, adik-adik ada yang mau menghubungi mengenai pembelajaran, silakan bisa menghubungi ya. Di luar jam pelajaran bisa menghubungi nomor yang telah dicantumkan. Email juga silakan bisa dicatat. Oke, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Cung? Hadir semua? Yang tidak hadir tidak mungkin ngacung. Silakan diisi, terus di estafet ke belakang. Nanti yang terakhir langsung dikumpulkan jawabannya. Nah, seperti biasa sebelum ke materi, Bapak selalu mengingatkan supaya selalu menjaga keamanan, ketertiban pada ruangan atau pada kegiatan pelatihan. Tentunya dengan beberapa protokol atau standar kerja ya. Pertama, dalam masa pandemi kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, terus apa lagi? Cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian kenapa tadi Bapak ngecek kabel, mungkin ada yang berserakan. Nah, ini salah satu keselamatan kita. Takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Sekarang sudah aman ya. Baik, kita lanjutkan. Ini aturan main kita hari ini. Tata tertib dalam pelatihan. Pertama, dilarang merokok. Apabila yang suka merokok, tunggu saja beres pelatihan. Nanti setelah pelatihan silahkan di luar kelas. Yang kedua, dilarang berbicara sebelum Bapak selesai menyampaikan materi atau sebelum Bapak perintahkan untuk sharing gitu ya. Kemudian dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama proses training atau pelatihan. Angkat tangan apabila ingin bertanya.
selalu tepat waktu pada jam istirahat. Nah, sebelum ke pembahasan untuk materi ini, hari ini Bapak akan mengulang terlebih dahulu materi yang kemarin. Kita membahas apa? Tentang periferal ya. Itulah ya. Periferal. Coba jelaskan atau sebutkan apa sih periferal itu? Ada? Ya, silakan. Periferal ada 3. Tiga, Yang pertama software, Software. kedua hardware, hardware, yang ketiga brainware. brainware. Apa itu brainware? Brainware itu sesuai namanya ya, brain itu otak, artinya berarti sebagai operatornya, orangnya yang mengoperasikannya. Siap, ya. Yang kedua software. Coba. Apa software? Hap, Software itu perangkat lunak. perangkat lunak. Perangkat Contohnya? lunak seperti aplikasi, Aplikasi apa? misalkan Microsoft. Microsoft. Ya. Ya, betul. Kemudian hardware. Hardware. Hard itu keras, Keras. kan? Perangkat keras. Keras. Nah, contohnya seperti ini yang sedang Mouse. Bapak pegang, mouse, monitor, screen layar, keyboard dan lainnya. Baik ya, berarti masih diingat. Nah, ini judul materi yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu menjalankan program aplikasi komputer. Dari mana Bapak dapat judul ini? Nah, ini uraiannya. Dari judul unit menggunakan perangkat komputer dengan kode unit J63 OPR 00012. Untuk lebih jelasnya ini roadmap-nya. Pelatihan berbasis kompetensi atau PBK, pengoperasian komputer dasar. Nah, ini materi yang kita sekarang bahas. Ini harus sudah sesuai dengan standarnya. Standar kriteria kerja nasional Indonesia. Nah, ini nomor 26 tahun 2018. Kode unitnya ini, judul, deskripsi unitnya kalian bisa baca. Main kompetensi menjalankan perangkat komputer. Kriteria unjuk kerja Bapak ngambil kedua. Apa sih manfaat atau tujuan dari kita mempelajari materi ini? Yang pertama, tujuannya itu setelah selesai mengikuti pelatihan, nah, peserta pelatihan dapat menjelaskan cara menjalankan program aplikasi di komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer. Jadi ada petunjuknya nanti ya. Manfaatnya, satu, peserta mengetahui macam-macam cara menjalankan komputer, program komputer, aplikasi komputer. Peserta mengetahui langkah-langkah dalam menjalankan program aplikasi komputer. Ini manfaatnya. Ada lagi manfaat dari ini, kecuali dari dua ini, Bapak. Banyak sebetulnya ya. Nah, Bapak ambil dua aja yang sesuai dengan tujuan. Nah, menjalankan program aplikasi komputer. Ada 3 langkah atau 3 cara dalam menjalankan program aplikasi komputer. Yang pertama, menjalankan program dengan Windows Start menu bar. Yang kedua, menjalankan program dengan Windows plus Run. Ketiga, menjalankan program dengan search menu.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama, menjalankan program dengan Windows Start Menu Bar. Langkah dari cara yang pertama ini, yang pertama langkahnya tekan tombol Windows pada keyboard komputer. Jadi di sebuah keyboard komputer itu pasti selalu ada tombol window, ada lambang windownya di sana. Silakan tinggal tekan aja, nanti akan muncul tampilan baru atau tampilan kerja baru, jendela baru. Kemudian cari atau arahkan pointer ke tulisan all program. Nah, setelah di tulisan all program, diklik satu kali dan nanti akan muncul program yang akan kita pilih. Silakan tinggal pilih, kemudian klik satu kali program yang akan kita jalankan. Contohnya, kita akan menjalankan aplikasi Microsoft Word misalnya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini yang di lingkar kuning, lambang atau logo window. Jadi nanti ditekan pada keyboard, kemudian muncul tampilan seperti ini. Tinggal klik di all program, kemudian nanti ada beberapa pilihan. Cari Microsoft Word. Ada yang ditanyakan? Belum ada kayaknya. Cukup? Belum? Masih bisa dilanjut? Yang kedua, yaitu menjalankan program dengan Windows plus Run. Langkahnya, tekan kombinasi. Yang namanya kombinasi berarti paduan ya. Tombol Windows plus tombol R, ya, tombol R pada keyboard komputer. Jadi nanti tombol Windows-nya seperti yang tadi di bersamaan dengan menekan tombol R pada keyboard. Kemudian nanti ada tampilan baru lagi, jendela kerja baru, kemudian kode, masukkan kode program, ketik kode programnya. Kemudian klik OK atau tekan Enter pada keyboard. Nah, di sini catatannya kita harus mengetahui kode programnya. Jadi memang ada kelemahannya di sini. Ketika menggunakan cara yang gini, kalian harus tahu kode program dari program aplikasi yang akan kita jalankan. Misalnya, sebuah contoh Microsoft Word, kode programnya WinWord. Nah, tinggal ketikkan itu. Ini kodenya. Kode itu sudah baku ya, tidak bisa dirubah-rubah. Ini kodenya. Nah, itu kelemahannya. Tapi kelebihannya nanti dengan langkah ini kita bisa dengan cepat mencari program untuk mendiagnosa sebuah komputer. Nanti itu pembahasannya akan lebih dalam lagi. Cara merawat sebuah sistem komputer itu bisa menggunakan menjalankan program dengan menggunakan Windows plus Run, gitu ya. Dapat dipahami? Nah, alurnya seperti ini. Pada tombol keyboard tekan Windows bersamaan dengan R, ya, tombol R. Ketikan di kolom open gitu ya, ketikan WinWord. Apabila yang akan kita cari Microsoft Word gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Ada beberapa kode-kode untuk kita bisa ketikkan di menu Windows plus Run tadi di sana. Ketiga, menjalankan program dengan search menu. Nah, dari namanya juga sudah langsung ketahuan ya, search. Search itu apa? Mencari. Berarti dengan program pencarian. Langkahnya yang pertama, tekan tombol Windows seperti tadi ya. Biasa tombol Windows pada keyboard. Yang kedua, tinggal ketikkan nama aplikasinya.
Contoh tadi apa? Microsoft Word. Tinggal ketik saja Microsoft Word atau kata kuncinya saja. Mau Microsoft-nya atau mau Word-nya silahkan. Ketika nanti secara otomatis sistem akan membaca. Kemudian akan muncul perintah aplikasi atau icon gambar dari aplikasi yang kita panggil atau yang kita cari gitu. Microsoft Word otomatis ya akan tampil, kemudian klik satu kali dan nanti akan buka dokumen pada Microsoft Word. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Cukup. Lanjut. Cukup? Dapat dipahami berarti ya? Iya. Insyaallah. Nah, kalau sudah dapat disimpulkan untuk materi pertemuan ini dari pokok yang telah pembahasan yang telah Bapak sampaikan. Berarti dapat disimpulkan nih, peserta pelatihan ini harus mampu. Jadi kalian harus mampu menjelaskan cara menjalankan program aplikasi sesuai dengan petunjuk komputer, petunjuk penggunaan komputer. Nah, coba untuk mengkonfirmasi bahwa kalian telah mendengarkan, menyimak materi yang telah Bapak sampaikan. Coba Anas, jelaskan langkah-langkah untuk menjelaskan program aplikasi menggunakan Windows Terminal Bar. Nah, baik Pak, saya akan coba menjawab Ya. sesuai tadi yang sudah saya simak dan saya pahami Ya. dan sudah saya catat juga. Ada yang pertama itu untuk membuka aplikasi Microsoft Word melalui Windows Terminal Bar. Itu yang pertama, tekan tombol Windows pada keyboard komputer. Tombol Windows, ya. Kemudian Yang kedua, arahkan pointer kemudian klik satu kali di tulisan All Program. di all program, ya. Dan yang ketiga dan yang terakhir tidak sempat saya tulis karena tadi slide-nya. Ada yang bisa menambahkan? Itu. Ya, izin menambahkan Pak. Ya. Jadi selanjutnya yaitu pilih ikon program yang akan kita jalankan dengan cara klik satu kali, lalu akan muncul program yang kita klik tersebut. Sip. Nah, mantap. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, selanjutnya Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan. Ini Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan. Bila yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan. Tadi absen mana? Yang terakhir sudah berarti Pak. Sudah Iya. absennya? Oh ini sudah Pak. Menit ya, nggak lebih, syukur mengkurang. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Coba dikumpulkan lagi. Iya. Terima kasih. Ini sebagai tolak ukur ya penilaian buat Bapak pribadi dan buat kalian juga. Apakah Bapak sudah sesuai penyampaiannya atau tidak? Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tugas tambahan. Kalian silakan buat rangkuman materi mengenai cara menutup program aplikasi komputer. Jadi nyambung dengan materi yang sekarang. Ini akan menjadi materi bahasan minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Silakan dari berbagai sumber bebas, mau dari buku, ke perpustakaan silakan, mau dari internet boleh, silakan dari mana saja silakan buat rangkumannya dalam bentuk soft copy.
Kemudian kirimkan ke email Bapak di sana. Paling akhir tanggal 26 Mei jam 5 sore itu harus sudah dikumpulkan. Bapak akan cek ya. Terakhir Bapak punya kata-kata sebagai penyemangat gitu ya. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Ini kutipan dari Mahatma Gandhi. Intinya kita harus terus belajar dalam kondisi apapun, dari sejak dini, sejak bayi sampai dewasa, sampai tua, tetap belajar, harus ditingkatkan, tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Oke, terakhir silakan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Sebelum berdoa, silakan dirapikan dulu alat tulisnya, simpan kembali, rapihkan. Nah, boleh untuk mengakhiri sesi hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.